Teman-teman pelamar prioritas 1 ketika login ke akun SSCSN di sini tidak mendapatkan formasi sehingga tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022. Padahal untuk P1 ini tinggal menunggu penempatan saja ya dan menjadi prioritas 1. Nah, selanjutnya untuk P1 yang tidak dapat formasi ini berharap untuk bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 ini sesuai dengan janji dari Kemdikbud. Namun di sini dipaparkan yaitu informasi terbaru bahwa nanti dari seluruh formasi yang dibuka nanti untuk 65.000 sekian ini akan dituntaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Namun di sini masih ada nantinya yaitu 19.013 guru honorer yang tidak bisa diangkat ya. Tidak bisa diangkat di tahun 2023 sekalipun. Dikarenakan di sana tidak terdapatnya kebutuhan, teman-teman. Nah, sobat-sobatnya di sini nanti akan ada 19.013 prioritas 1 yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Itu penyebab utamanya itu adalah dikarenakan ijazahnya yang tidak linear dengan formasi kebutuhan yang dibuka pada tahun tersebut. Nah, berikutnya kita akan menyajikan dua solusi agar bisa diangkat ASN P3K bagi 19.013 guru honorer yang mana di sini masih ada jalan ya sebenarnya supaya nanti kita bisa diangkat menjadi ASN. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwasannya di sini dari seluruh guru honorer P1 ini terdapat 65.000 sekian yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Berikutnya di sini nanti dari 65.000 ini akan dituntaskan ya, diangkat menjadi ASN P3K nanti pada tahun 2023. Namun di sini dikategorikan lagi menjadi dua bagian, yaitu di sini akan ada 46 ya. 46.941 yang mana ini sudah dipetakan dan sudah terdapat kebutuhan. Sehingga untuk teman-teman yang masuk dalam kategori kriteria 46.000 sekian ini nanti positif meskipun di tahun 2022 tidak bisa diangkat, di tahun 2023 ini nanti akan diangkat ya teman. Nah, selanjutnya namun di sini kabar buruknya ini ada terdapat 19.013 guru honorer yang mana di sini nggak bisa ditempatkan sekalipun ya nanti di tahun 2023 ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak terdapatnya kebutuhan, teman. Nah, penyebab utamanya tidak terdapat kebutuhan itu adalah dikarenakan ijazahnya yang tidak linear ya dengan formasi apapun. Nah, namun di sini dari rancangan pengadaan P3K tahun 2023 ini nanti masih dilakukan koordinasi ya dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi di tahun berikutnya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui untuk nanti akan ada solusi yang tentunya mungkin teman-teman bisa mengambil tindakan ya. Nah, ini kita flashback kembali terkait tentang formasi tahun 2023. Adalah untuk upaya pemenuhan kebutuhan guru ini sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal dikarenakan guru ASN yang telah dan akan diangkat ini masih kurang dari 50%. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah itu nggak mengusulkan formasi ya sejumlah sesuai dengan jumlah kebutuhan guru. Nah, di tahun 2023 diharapkan formasi yang nantinya dapat diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru. Maka di sini sudah dihitung untuk pemenuhan guru di tahun 2023 ini adalah sejumlah 662.919. Sehingga di sini nanti untuk hanya mengakomodir dari teman-teman guru lulus PG yang hanya 65.000 ini nanti sesuatu hal yang tidak sulit ya untuk nanti bisa diangkat di tahun 2023. Sehingga nanti bukan hanya P1 saja namun juga P2, P3 dan juga pelamar umum tentunya juga akan banyak sekali yang terjaring ya di tahun 2023. Sehingga teman-teman yang mana di sini mungkin nggak bisa melanjutkan pendaftaran, nggak bisa resume, ini nggak usah khawatir, insya Allah tahun depan ini teman-teman masa depannya akan bisa lebih cerah ya. Nah, di sini didorong untuk Pemda itu mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan guru ya teman-teman. Yang mana untuk anggaran gaji dan tunjangan ini nantinya akan melekat pada guru P3K yang menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, di sini ada 3 opsi.
tiga alternatif yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah pusat, yang mana di sini untuk jika pemerintah daerah itu nggak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan dari Kemdikbudristek, maka pemerintah pusat ini akan melengkapi jumlah formasinya ya. Jadi diambil alih formasinya ditentukan dari pusat. Kalau misalkan dari Pemda ini nggak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian anggaran. Nah, Undang-Undang APBN dari Peraturan Menteri Keuangan itu mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan itu nantinya melekat pada P3K dan nggak bisa digunakan untuk hal lain ya. Dan juga untuk DAO gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah itu melakukan pengangkatan ya, sesuai dengan jumlah P3K yang telah diangkat. Ya benar, di sini menyisakan yaitu 19.000 sekian guru yang nggak bisa diangkat. Itu adalah sisa formasi, terutama itu disebabkan karena guru itu mengajarnya itu tidak linear ya, dengan kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang mereka miliki. Nah, makanya di sini untuk opsi pertama ini adalah Pemda itu harus memastikan bahwa guru yang ada itu mengajar linear dengan kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidiknya, dengan distribusi mendorong kepemilikan kualifikasi pendidikan linear ya. Ini bisa melalui mekanisme beasiswa akademik. Artinya di sini guru honorer yang ijazahnya nggak linear ini diminta untuk sekolah lagi ya, atau kuliah lagi supaya ijazahnya itu bisa linear. Nah, namun di sini tentunya untuk guru honorer juga agak berat ya kalau misalkan kuliah lagi, dikarenakan mungkin sudah berkeluarga, kemudian juga ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, sehingga untuk bayar kuliah mungkin akan agak berat. Namun di sini ditentukan yaitu diberikan opsi untuk nanti akan diberikan beasiswa ya, yaitu beasiswa akademik, supaya guru honorer yang kualifikasi akademik atau ijazahnya nggak linear nanti bisa kuliah lagi untuk mendapatkan ijazah yang linear. Kemudian untuk opsi yang kedua yang ditawarkan ini adalah ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan, seperti yang kita kutip dari jprr.com, yaitu 19 ribuan P1 ini bakal tidak terakomodir P3K tahun 2023. Namun di sini ada solusi yang nantinya layak dipertimbangkan supaya seluruhnya dari P1 ini bisa diangkat dan ditempatkan. Seperti halnya yang kami kutip dari jprr.com, yaitu diperkirakan 19.013 guru lulus PG ini nanti juga nggak akan bisa terakomodir dalam seleksi P3K 2023. Penyebabnya dikarenakan mereka itu mengajar di mata pelajaran atau mapel yang jumlah gurunya itu berlebih ya, atau ijazahnya itu nggak linear. Nah, kondisi itu membuat guru lulus PG yang merupakan prioritas 1 ini gundah gulana. Mereka sedih dikarenakan harus menelan pil pahit berkali-kali. Saya sedih sekali karena 19 ribuan P1 bakal tidak akan bisa terangkat P3K 2023. Lah kata dari Ketum Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade ya, yaitu Ibu Hetty Kusrianingsih. Nah, fakta tersebut sangat tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah yang berencana akan memblok ya gaji P3K di dana alokasi umum mulai tahun depan. Nah, gaji P3K itu bisa ditransfer gelondongan, akan diberikan flag ya, sehingga Pemda itu tahu berapa besar dana pusat. Soalnya seharusnya kalau mau ada perubahan kebijakan soal gaji P3K, Pemda pasti mengusulkan seluruh P1 agar tidak ada yang tersisa, tegasnya. Ibu Hetty juga menawarkan yaitu solusi untuk 19.000 lebih dari guru lulus P1 ini terangkat semuanya tahun depan. Caranya adalah P1 itu ditempatkan di daerah yang kebutuhannya itu banyak ya, tetapi peminatnya ini cukup kurang. Hetty yakin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki data daerah mana saja yang membutuhkan guru ASN. Sebanyak 19 ribuan dari P1 itu bisa diberikan SK dari Kemdikbudristek, apalagi kan tahun depan itu gaji P3K itu dibuat lebih spesifik. Hetty berharap perubahan mekanisme penyaluran gaji P3K itu tidak terlalu membebani Pemda. Contohnya gaji pokok itu ditanggung oleh APBN, sedangkan untuk tunjangan itu ditanggung oleh APBD. Tentunya dengan cost sharing, Hetty menilai pusat dan daerah ini mendapatkan solusi terbaik, sama-sama punya beban ya, tidak ada berat sebelah. Nah, jadi sebelumnya Ibu Hetty menceritakan hasil pertemuan dengan Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur
Dari Kemenpan RB Abbas Subjagja 1 Desember 2022. Menurutnya Kemenpan RB sangat mendukung rekrutmen P3K guru sehingga membuka kesempatan bagi daerah untuk mengusulkan formasi P3K yang sebanyak-banyaknya. Faktanya usulan Pemda ini sangat minim. Jika P3K 2021 itu sebanyak 500.000 lebih, tahun ini usulannya ini hanya 300.000 lebih. Jadi memang sangat kecil formasi yang diajukan, padahal kuota P3K 2022 ini secara nasional ini disiapkan 700.000 lebih. Untuk penggajian P3K tahun depan sudah aman, namun 19.000 P1 tidak bisa terakomodir tahun 2023.